Hey teman-teman, ini Charlie dan di video kali ini aku akan membahas tentang aturan rahasia 89/11 yang membuatku menjadi seorang jutawan. Jadi sedikit latar belakang, aku sudah menjadi seorang pengusaha selama kurang lebih 10 tahun. Aku mulai dari tidak punya uang, cuma dapat sekitar 12.500.000 rupiah per bulan. Hingga sekarang aku bisa menghasilkan antara 3 miliar sampai 4,5 miliar rupiah per bulan. Panjang perjalanan ini aku menemukan aturan yang sangat penting yang aku sebut sebagai aturan 89/11. Dan ya, di video ini aku akan menjelaskan apa aturan ini, bagaimana aku menemukannya, dan bagaimana kamu bisa menerapkannya dalam hidupmu. Beberapa bulan lalu aku mulai menganalisis keberhasilan dan kegagalanku, dan aku menemukan sesuatu yang sangat menarik. Selama 10 tahun ini, sekitar 11% dari hal-hal yang aku lakukan, yaitu aksi yang aku ambil, menghasilkan banyak uang, dan 89% sisanya itu tidak menghasilkan apa-apa atau justru membuatku rugi. Dengan kata lain, dari setiap 100 hal yang aku coba atau tindakan yang aku ambil, 11 diantaranya berhasil. Dan kamu mungkin berpikir bahwa itu adalah catatan yang sangat buruk. Aku tahu, pada awalnya itu memang terdengar sangat buruk, tapi aku melakukan penelitian lebih lanjut dan menyadari bahwa catatan seperti ini sebenarnya sangat normal. Bahkan menang 11% dari waktu itu sebenarnya sudah sangat bagus. Jika kamu melihat orang-orang sukses, kamu akan melihat bahwa mereka memiliki catatan yang sangat mirip. Berlaku dalam investasi. Ini juga berlaku dalam dunia kewirausahaan. Ini sebenarnya berlaku di segala hal dalam hidup. Sekarang ya, aku tahu ini sebenarnya versi yang sudah gagal dari prinsip Pareto, yang mengatakan bahwa 80% dari hasilmu biasanya berasal dari 20% usaha yang kamu lakukan. Tapi aturan 89/11 milikku yang ya, aku namakan sendiri. Ini bukan aturan yang sebenarnya, ini hanya sesuatu yang aku buat sendiri. Aku tidak bilang kalau 89% dari hasilku berasal dari 11% usahaku. Pendekatanku adalah jika kamu mencoba 100 kali, kamu akan melihat kesuksesan sekitar 11% dari waktu. Dan sisanya 89% itu tidak benar-benar akan mengubah banyak hal. Sekarang, alasan kenapa aturan ini sangat penting adalah karena aku ingin kamu semua menjadi orang yang mengambil tindakan dalam jumlah besar. Hal yang kamu ambil dari video ini, itu adalah kamu harus banyak-banyak mengambil tindakan dan tidak takut gagal dalam banyak hal. Ini tentu saja salah satu hal yang paling klise yang sering kamu dengar dalam dunia kewirausahaan. Jangan takut gagal. Tapi aku harap video ini akan memberi lebih banyak konteks kenapa hal itu penting. Aku akan memberikan contoh nyata dari perjalanan kewirausahaanku sendiri. Ya, aku benar-benar merasa ini adalah sesuatu yang perlu kamu dengar berulang-ulang. Kamu tidak bisa cuma dengar jangan takut gagal sekali saja. Kamu perlu mendengarnya secara konsisten sepanjang perjalananmu. Karena kalau tidak, yang banyak orang lakukan adalah berhenti mencoba. Dan itu benar-benar salah satu hal terburuk yang bisa kamu lakukan. Jadi bagaimana kalau kita bahas beberapa contoh nyata? Karena ini semoga bisa menggambarkan bagaimana aku akhirnya menciptakan aturan ini dan bagaimana hal itu membuatku menjadi seorang jutawan. Jadi jelas, salah satu hal pertama yang dilakukan oleh orang kaya adalah mereka membuat uang mereka bekerja kan? Uang mereka tidak cuma ditaruh di rekening bank. Kalau kamu lihat kebanyakan jutawan dan miliarder, sebagian besar kekayaan mereka pasti ada di saham dan properti. Jadi mari kita mulai dengan saham dan bagaimana aturan 89/11 ini berlaku dalam hal itu. Ketika aku melihat keuntungan dari pasar saham dalam 10 tahun terakhir, aku melihat bahwa keuntungan terbesar datang dari sedikit investasi saja. Ini adalah perusahaan-perusahaan unicorn seperti Apple, Google, Tesla yang dipadukan dengan banyak indeks fund. Nah, itu bukan satu-satunya perusahaan yang aku investasikan. Aku membeli banyak perusahaan individual lainnya. Banyak diantaranya tidak menghasilkan uang, bahkan banyak yang rugi. Tapi beberapa dari mereka benar-benar sangat berhasil. Jadi ketika aku hitung-hitung, sekitar 11% dari pilihanku memang menghasilkan keuntungan besar. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya. Itu adalah perusahaan unicorn itu yang dipadukan dengan banyak indeks fund. Sebagian besar saham yang aku beli itu ya tidak terlalu bagus atau malah tetap stabil saja atau cuma naik sekitar 5-10%. Tidak ada yang luar biasa, tapi yang benar-benar meningkatkan portofolio sahamku adalah sebagian kecil dari mereka. Bagi para calon pengusaha, ketika kamu mulai membangun situs web, aku sangat merekomendasikan sponsor video kali ini, Durable. Mereka adalah pembangun situs web AI terbaik dan platform bisnis untuk pengusaha baru. Mereka tidak hanya membantu kamu membangun situs web, tapi juga membangun kehadiran online tanpa memerlukan keterampilan coding. Dulu aku membangun situs web sendiri, tapi itu memakan waktu lama dan hasilnya pun buruk. Sekarang siapapun bisa memulai situs web bisnis mereka dalam 30 detik dengan pembuat situs web AI dari Durable yang dapat dicoba gratis tanpa memerlukan kartu kredit. Kamu hanya perlu menjawab beberapa pertanyaan untuk menghasilkan situs web yang terlihat profesional. Selain itu, mereka juga memiliki berbagai produk berguna seperti alat untuk berkomunikasi dengan pelanggan lewat email, merespon prospek secara otomatis, pembuat faktur, dan asisten AI untuk mengembangkan bisnis. Setiap bisnis sekarang memerlukan kehadiran online. Itulah kenapa aku sangat merekomendasikan menggunakan platform seperti Durable untuk pengusaha baru. Aku akan meninggalkan link di bawah agar kamu bisa memeriksanya. Sekarang, mari kita lanjut ke video. Contoh nyata lain dari penerapan aturan ini adalah jika kamu lihat video-video di channel YouTubeku, kamu akan melihat bahwa banyak dari video-video itu tidak mendapatkan banyak views. Aku melakukan beberapa analisis dan aku menyadari bahwa sekitar 11% dari video-video itu benar-benar menjadi mesin uang atau video yang membantu mengembangkan channel. Sangat sedikit video yang aku buat yang viral, tapi itu tidak masalah. Bahkan persentase
durasi yang lebih kecil yang benar-benar menghasilkan uang. Kamu lihat, sebagian besar video di channelku tidak menghasilkan uang sama sekali. Aku menyebutnya video pendukung, yang artinya mereka membantu channelku, kredibilitasnya, dan video-video katalog yang sebenarnya membantu bisnisku berkembang secara finansial. Jadi ya, intinya 89% video-video itu membantu mendukung kesuksesan dari 11% video yang sangat bagus itu. Kalau video-video lainnya tidak ada, aku tidak akan punya video-video yang sukses itu. Karena berdasarkan aturan ini, hanya 11% dari video yang aku buat benar-benar luar biasa. Jadi ya, kalau aku buat 10 video, aku harus mengharapkan satu video diantaranya akan sukses besar. Kalau aku ingin punya 11 video sukses besar, aku harus buat 100 video lebih. Aku nggak bisa cuma memilih video yang pasti sukses buat dibuat. Itu sangat sulit dan tidak realistis untuk kebanyakan orang. Jadi, pada dasarnya, yang perlu aku lakukan adalah semakin banyak volume yang aku keluarkan, semakin besar aku punya video yang benar-benar sukses. Bagiku, bisnis itu semua soal matematika, angka, dan persentase. Kalau kamu cukup sering mencoba, secara statistik kamu akan mendapatkan beberapa home run. Sekarang, sebagian besar dari bisnisku adalah pemasaran afiliasi. Dan yang aku sadari adalah bahwa sekitar 11% dari merek yang aku kerjakan, itulah yang menghasilkan uang paling banyak. Sekitar 89% dari merek yang aku kerjakan hanya berjalan biasa-biasa saja. Jadi dari perspektif yang sudah gagal, ya 11% dari merek itu sukses besar dan 89% sisanya hanya berjalan biasa-biasa saja. Pada dasarnya adalah satu aktivitas yang aku lakukan secara konsisten adalah mencari merek baru untuk dijadikan konten. Entah kenapa, beberapa merek dan afiliasi akan sangat berhasil di channelku, sementara yang lainnya tidak akan berjalan dengan baik. Begitulah cara kerjanya, dan aku tidak masalah dengan itu. Aku sadar bahwa aku akan menghabiskan waktu mengejar merek dan kesepakatan afiliasi yang tidak menghasilkan banyak uang, dan dengan melakukan itu, aku juga tahu merek mana yang tidak berhasil dan mana yang benar-benar berhasil. Jadi begitulah cara aku bisa sangat beruntung dalam semua hal yang aku lakukan. Itu karena aku mencoba banyak hal yang berbeda. Aku tidak mengharapkan untuk menang di semuanya. Faktanya, aku mengharapkan untuk kalah di sekitar 89% dari yang aku coba. Dan pola pikir seperti ini telah menjadi perubahan besar dalam caraku mengembangkan bisnis. Jadi, mari kita bahas beberapa hal yang perlu kamu ambil dari video ini. Yang pertama adalah kejar tindakan dalam jumlah besar. Terus coba meskipun kamu gagal berulang kali. Karena ya, kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Tanpa gagal, sangat kecil kemungkinan kamu akan melihat banyak kesuksesan. Ini adalah pemikiran yang sangat penting sebelum kamu mencoba sesuatu tindakan tertentu. Karena aku rasa hal besar yang sering dilakukan orang adalah sebelum mereka memulai. Mereka berpikir, oh ini bisa salah, aku bisa gagal, ini bisa jadi buang-buang waktu. Dan akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak mengambil tindakan. Jadi mereka tidak memberi kesempatan pada diri mereka sendiri untuk sukses. Namun jika kamu masuk dengan pemikiran, oke, ada kemungkinan besar ini tidak akan memberi banyak dampak pada bisnisku, tapi ada kemungkinan kecil bahwa ini akan mengubah bisnisku, maka itu adalah pola pikir yang sangat kuat untuk dimiliki. Itu berarti kamu tidak akan kena lelah. Berarti kamu akan mencoba hal-hal yang tahu kemungkinan berhasilnya kecil. Dan itu juga berarti kamu akan melaksanakan hal-hal yang mungkin tidak berhasil. Intinya itu membuatmu melihat hidup seperti persamaan matematika kan? Statistik. Kalau kamu ingin satu pencapaian besar, kamu harus melakukan 10 hal berbeda. Kalau kamu ingin 11 pencapaian besar, kamu harus mencoba 100 hal berbeda. Tentu saja, angka-angka ini akan sedikit berbeda untuk setiap orang. Tapi aku jamin, berapapun angka kamu, itu akan jauh lebih rendah dari yang kamu kira. Tapi itu juga sudah cukup tinggi untuk membuatmu sukses kalau kamu mencoba banyak hal. Konsep tentang keberuntungan adalah sesuatu yang sangat aku yakini. Aku benar-benar ingin menulis buku tentang keberuntungan. Karena ya, aku merasa sangat beruntung dalam hidup aku. Jadi, sementara kebanyakan orang berpikir bahwa keberuntungan itu sepenuhnya di luar kendali mereka, aku justru melihat keberuntungan sebagai sesuatu yang bisa diciptakan. Dan input terbesar untuk menciptakan lebih banyak keberuntungan adalah dengan melakukan tindakan dalam volume besar. Aku ingin kamu semua memikirkan hidup, bisnis, dan uang seperti persamaan matematika. Kalau kamu menyebut X sebagai jumlah tindakan atau hal yang kamu lakukan, maka persamaan yang bisa kamu ikuti adalah 0,11X sama dengan kemenangan. Kamu kalikan jumlah tindakan yang kamu lakukan dengan 0,11 atau 11%. Dan dalam waktu yang panjang, 10 tahun untuk aku, itu akan menghasilkan seberapa banyak kemenangan besar yang kamu dapatkan. Jadi aku tahu banyak dari kamu mungkin sudah mencoba membuat 5 video dan tak ada yang benar-benar meledak. Kamu berinvestasi di 5 hal berbeda dan semuanya tidak berjalan dengan baik dan itu bisa sangat mengecewakan. Dalam hal itu, volume jumlah input yang kamu keluarkan itu tidak cukup. Itu tidak bekerja karena kamu belum memanfaatkan persamaan ini. Percaya deh, ini adalah formula yang sangat kuat dan aku harap kamu bisa menerapkannya dalam hidupmu. Ini adalah hal terpenting yang bisa kamu mulai lakukan untuk membuat dirimu lebih beruntung dalam segala hal. Secara harfiah, definisi keberuntungan itu adalah memiliki sesuatu yang terjadi yang jarang terjadi. Sesuatu dengan peluang kecil untuk terjadi. Tapi semua hal baik dalam hidup, bisnis, dan segala hal lainnya itu adalah keberuntungan. Semua hal baik itu adalah hasil keberuntungan. Karena semakin banyak batu yang kamu balikan, semakin banyak ayunan yang kamu lakukan, semakin besar kemungkinan kamu akan menemukan yang luar biasa. Kamu tidak benar-benar beruntung. Kamu tetap punya peluang 11% untuk sukses dan 89% peluang untuk gagal. Jadi kamu harus menerima angka-angka ini dengan
dan mengambil tindakan dalam volume tinggi. Itulah cara siapapun bisa menjadi beruntung di zaman sekarang. Sekarang, apa yang aku lakukan dengan semua aturan ini? Setelah aku membangun fondasi dan menghasilkan uang, ini adalah pendorong utama yang membuat aku mengambil tindakan besar setiap hari dalam bisnisku. Aku mulai merekrut lebih banyak orang. Sekarang timku sudah sekitar 37 orang. Jadi ya, aku tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Aku bisa melakukan beberapa tindakan sendiri, tapi aku juga meminta anggota timku untuk melakukan aksi mereka sendiri. Jadi ketika kamu melihat tindakanku dan menggabungkannya dengan tindakan dari seluruh anggota timku, kita melakukan banyak hal. Kita mencoba banyak hal, menguji konsep, mencoba produk-produk yang berbeda, channel yang berbeda, video-video yang berbeda. Volume hal-hal ini hanya bisa aku lakukan sekarang karena aku memiliki tim yang besar. Dulu tanpa tim, aku melakukan semuanya sendiri. Aku mengedit semua videoku, aku menangani semua kesepakatan merek, aku membuat semua produkku sendiri. Dan seiring berjalannya waktu dalam perjalanan kewirausahaan, kamu akan menemukan dirimu untuk memperkerjakan orang lain, membangun tim, dan memanfaatkan usaha orang lain. Aku tahu beberapa dari kamu yang menonton video ini baru saja memulai. Ada juga yang sudah memiliki tim. Bahkan beberapa dari kamu mungkin memiliki bisnis yang jauh lebih besar daripada aku. Tapi ada satu hal penting yang ingin aku sampaikan untuk kamu yang baru memulai. Jangan sampai merasa kewalahan dan berpikir bahwa kamu harus melakukan semua tindakan besar sendiri. Kamu tetap punya 24 jam dalam sehari dan kamu pasti bisa melakukan banyak aksi dan menghasilkan output yang besar sendiri. Semua itu adalah bagian dari perjalanan. Seperti yang aku bilang, dulu aku melakukan semuanya sendiri dan aku menghasilkan cukup banyak tindakan untuk mengembangkan bisnis menjadi perusahaan dengan pendapatan 6 digit. Sekarang, dengan bantuan orang lain, membangun tim dan sistem serta proses-proses, itu memungkinkanku untuk mencapai di titik 7 digit. Aku benar-benar berharap bisa terus melakukan ini, sehingga suatu hari nanti bisa mencapai titik 8 digit. Aku harap kamu semua mendapatkan sesuatu yang berharga dari video ini. Aku tahu, sedikit berbeda dari video-video lain yang aku buat di channel ini. Video ini seperti curhatan hatiku tentang mengapa tidak apa-apa untuk gagal. Mengapa kamu harus melihat segala sesuatu seperti persamaan matematika, dan mengapa kamu harus mengambil tindakan dalam volume yang konsisten dan tinggi. Alasan kenapa aku bisa gagal berkali-kali dan tidak merasa terpuruk adalah karena aku selalu mengingat hal-hal itu. Aku selalu memegang persamaan itu di belakang kepalaku. Aku tidak tahu bahwa untuk mencapai 11% keberhasilan itu, aku harus mengalami 89% kegagalan. Dan menurutku, itu adalah satu-satunya cara yang benar-benar bisa dilakukan. Setidaknya menurut pendapatku. Aku harap kalian mendapatkan nilai dari video ini. Jika kamu sudah menjadi seorang pengusaha berpengalaman dengan bisnis yang hebat, aku ingin sedikit memberikan pengumuman tentang perusahaan rekrutmen internasionalku, Paired Recruiting. Kami pada dasarnya membantu kamu menemukan 1% talenta terbaik, sehingga kamu bisa menghemat hingga 90% biaya gaji. Memiliki tim luar negeri adalah salah satu alasan mengapa bisnisku memiliki margin keuntungan 89%. Aku benar-benar percaya dengan melakukan panggilan singkat dengan kami bisa membantu kamu menurunkan biaya gaji, meningkatkan profit, dan membangun tim yang lebih baik untuk bisnismu. Oke, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih banyak atas waktumu. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, tolong pertimbangkan untuk memberi like atau subscribe ke channel ini. Aku buat banyak konten seperti ini, di mana tujuan utamaku adalah membantu kamu menjadi sukses secara finansial. Sekali lagi, terima kasih banyak atas waktumu dan sampai jumpa di video berikutnya. Peace!